Shalom semua saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar saudara? Saya harap semua dalam keadaan kondisi yang sehat ya. Dan pastinya saudara siap untuk mengikuti ibadah online Gereja Kristus Jawaban pada hari ini. Bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi gereja. Aplikasi gereja dapat saudara download melalui Play Store dengan mengklik GKJ Family, atau saudara dapat mengklik link deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk mengfollow Instagram gereja di @newgkj. Gereja secara operasional harus tetap berjalan sekalipun di masa yang sulit seperti ini. Bagi saudara yang rindu ingin memberikan persembahan, saudara dapat mentransfernya melalui rekening berikut. Atau juga saudara dapat melalui aplikasi BCA, Dana, GoPay, OVO, atau bank mana saja yang ada m-bankingnya dengan men-scan QR code berikut. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan kas sosial, saudara dapat mentransfernya melalui rekening berikut. Sedangkan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening berikut. Atau saudara dapat langsung datang ke gereja dan memasukkan kotak persembahan. Terima kasih atas persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita memuji Allah kita. Ya Allah yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Aku
kita berjalan bersama Tuhan. Dia yang memberikan kekuatan, membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang sangat baik, yang teramat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menyiapkan tanah hati kami, tanah hati yang terbaik untuk penaburan firman Tuhan. Firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, berakar kuat. Dan biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan sehingga benar-benar menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami
Kami berdoa buat Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman, urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan curahkan buat hamba-Mu, apa yang telah dipersiapkan, semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kiranya Tuhan segala kuasa kegelapan, roh iblis, roh asing apapun yang hendak mengganggu, kami punya Allah yang besar. Dengan iman kami katakan bersama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa iblis kami ikat, patahkan, hancur, sir keluar. Dan biarlah Tuhan sepenuhnya kuasa Roh Kudus-Mu hadir setiap hati kami, di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam tayangan ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Bagaimana kabar saudara? Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, sukacita surgawi senantiasa melimpah, mari acungkan kedua jempol di depan layar HP, layar laptop, layar televisi dan serukan haleluya, puji nama Tuhan. Juga saya menyambut saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online Gereja Kristus Jawaban, baik melalui YouTube maupun melalui tayangan First Media Televisi. Tuhan Yesus memberkati saudara, haleluya. Saudara-saudara, khotbah saya mulai minggu ini akan berseri ya, dengan judul adalah konflik. Konflik ini adalah hal yang tidak bisa dihindari. Semua orang pasti pernah berkonflik, entah itu dalam rumah tangga, antara orang tua dan anak, suami istri, kakak adik, atau konflik di sekolah, atau konflik di tempat kerja. Bahkan saudara mungkin berkonflik dengan Bapa di surga. Mari kita mempelajari dengan jelas tentang konflik ini. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, tujuan penting dalam memeriksa firman Tuhan itu adalah supaya kita ini punya hati yang takut akan Tuhan. Ini hal yang perlu untuk diingat. Apa tujuan kita dalam memeriksa firman Tuhan? Yaitu supaya saudara dan saya bisa punya hati yang takut akan Tuhan. Dalam Mazmur 86 ayat 11, mari kita baca bersama-sama. Angkat suara saudara. 2, 3. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Amin. Kata tunjukkanlah itu dalam bahasa Inggris dari kata teach, yang artinya adalah ajarkanlah. Ada perbedaan arti yang sangat mendasar antara tunjukkan dengan ajarkan. Saya kasih contoh. Misalnya saya bepergian ke suatu tempat, kemudian saya kurang tahu daerah situ, saya tanya sama orang yang sudah ada di sana, maka orang itu akan menunjukkan kepada saya arah yang saya tanyakan. Cuma ditunjukkan saja. Tapi kalau ajarkanlah itu berbeda. Kalau ajar itu harus ada di satu tempat, harus saudara punya guru, kita sebagai murid harus mencatat, mendengarkan dengan baik, bahkan mungkin mempraktekkan yang diajarkan. Jadi saya akan bacakan sekali lagi ayat ini. Ajarkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya apa? Supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Jadi saya ulangi sekali lagi, saudara memeriksa firman Tuhan ini, targetnya adalah supaya kita punya hati takut akan Tuhan. Caranya yaitu dengan belajar, yaitu kata teach, ajar, belajar ya. Apa yang dipelajari? Firman Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan? Jawabannya adalah karena permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Dari Amsal 9 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
Jadi kita perlu punya hati yang takut akan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini bisa punya hikmat. Hikmat itu beda dengan kecerdasan, kepandaian. Hikmat tidak bisa dipelajari dari sekolah, dari buku-buku dan lain sebagainya. Tetapi hikmat itu datang dari takut akan Tuhan. Jadi kalau saudara punya hati takut akan Tuhan, otomatis hikmat ini akan ditambahkan dan ditambahkan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, dengan takut akan Tuhan, maka kita akan mulai hidup dengan hikmat daripada Tuhan. Saya ulangi, kalau saudara punya takut akan Tuhan, maka saudara akan mulai hidup dengan hikmat Tuhan. Apa itu? Yaitu kecerdasan untuk dapat memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan kepada Allah. Perhatikan 3 kata ini. Mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan. Begini saudara, hal yang baik itu belum tentu benar, ya. Contoh yang saya sering katakan yaitu soal Robin Hood. Dia orangnya baik gak? Oh baik. Tetapi tindakan yang dilakukan itu benar atau tidak? Tidak benar. Tetapi yang pertama, ya, dengan kita hidup dengan takut akan Tuhan, kita akan memiliki kecerdasan. Awalnya adalah untuk bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu dulu yang pertama. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian beranjak ke step yang kedua, yaitu dari baik kita bergeser ke arah apa? Benar. Benar ini adalah benar di hadapan Tuhan. Kalau benar di hadapan Tuhan, pasti benar di hadapan manusia, ya. Jadi dimulai dengan kecerdasan untuk memilih mana yang baik dan yang tidak baik. Kalau sudah kita tingkatkan, hikmat Tuhan ini adalah untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan step yang terakhir adalah memperkenan hati Tuhan. Ya, ada lagu yang mengatakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Kornya mengatakan menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Kata menyenangkan ini adalah memperkenan, membuat Tuhan hatinya senang, berkenan kepada kita, dan juga kita memperkenan Allah. Oke, jadi saya ulangi, kalau kita punya takut akan Tuhan, maka kita akan mulai hidup dengan hikmat Tuhan. Apa itu hikmat Tuhan? Kecerdasan untuk bisa memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Saudara-saudara, hikmat ini mutlak. Saya ulangi, hikmat ini mutlak saudara miliki. Supaya apa? Supaya saudara makin layak di hadapan Tuhan. Itu yang harus menjadi target seorang anak Tuhan. Makin lama mengenal Tuhan, makin lama di dalam Tuhan, makin lama mengikuti Tuhan, makin lama diajar tentang kebenaran firman Tuhan, kita harus makin indah, makin layak, makin memperkenan hati Tuhan. Itu yang harus menjadi target kita. Makin layak, makin indah, makin memperkenan hati Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekarang kita masuk dalam bagian yang pertama, bagian awal, yaitu tentang sejarah konflik. Ya, kita perlu mengetahui dari dasar, karena ini bagian yang pertama, yaitu tentang sejarah dari konflik. Konflik ini dimulai dari perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri. Konflik ini dimulai dari perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri. Dari Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan
dan segala macam perbuatan jahat. Haleluya. Saya ulangi. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, maka di situ itu akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Perhatikan kata segala macam perbuatan jahat. Nah, ini yang memulai konflik itu adalah kalau kita dengan yang lain punya perasaan iri hati, atau kita mementingkan diri sendiri alias egois, semuanya untuk saya, semuanya harus untuk aku yang harus diperhatikan dan lain sebagainya. Nah, itu akan memulai namanya konflik. Oke, sekarang kita beranjak, sekarang kita perlu mengetahui sejarah iri hati. Kalau tadi kan sejarah konflik dimulai dari perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri. Sekarang berikutnya adalah sejarah daripada iri hati. Haleluya. Saudara, saat Allah meletakkan dasar bumi ini, Dia memberitahu bahwa bumi ini akan dikuasai oleh manusia. Manusia ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sebelum manusia diciptakan, ada ciptaan-ciptaan lain yang sudah Allah ciptakan. Antara lain malaikat. Jangan saudara lupa, malaikat ini diciptakan sebelum Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Ya, malaikat diciptakan ada bersama dengan Bapa di surga. Kemudian Allah menciptakan dunia dan segala isinya. Sebelum manusia ini diciptakan, Allah sudah menyiapkan semuanya. Bumi kosong belum berbentuk, lalu Allah memisahkan terang dan gelap, cakrawala, binatang di udara, binatang di darat, binatang di laut, tumbuh-tumbuhan, ya, pagi, siang, malam, benda-benda di langit dan lain sebagainya. Jadi semuanya sudah disiapkan. Baru pada hari yang terakhir, hari yang ke-6, Allah menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan siapa? Dengan Allah. Dalam Mazmur 8 ayat 6 ditulis dalam bahasa Inggris, yaitu manusia ini dibuat like a little from God. Kalau dapat diartikan bebas, sedikit lebih rendah daripada Allah. Ini luar biasanya saudara. Mari katakan, saya sedikit lebih rendah daripada Allah. Saya sedikit lebih rendah daripada Allah. Jadi status saudara ini luar biasa. Ya, diciptakan serupa dan segambar, tetapi dalam posisi Mazmur 8 ayat 6 mengatakan like a little from God. Ya, tidak mungkin kita sama dengan Allah, kan tidak mungkin. Tetapi diciptakan sedikit di bawah Allah. Nah, inilah yang Allah tentukan bahwa manusia ini nanti akan menguasai bumi dan segala isinya. Sekali lagi, manusia ini nanti akan menguasai bumi dan segala isinya. Mendengar hal itu, Lucifer selaku pemimpin malaikat pemuji, dia terkejut. Terkejut kenapa saudara? Karena dia mendengar bahwa dunia dan segala isinya ini nanti akan dikuasai oleh manusia. Dia terkejut Lucifer dan timbul perasaan iri hati terhadap siapa? Ya terhadap manusia. Kenapa kok dia iri hati? Manusia ini yang pertama ciptaan Allah yang terakhir, ya. Kemudian yang kedua dikatakan dalam Mazmur 8 ayat 6, like a little from God, hanya sedikit lebih rendah daripada Allah. Dan yang ketiga, di samping yang pertama ciptaan terakhir diciptakan sedikit lebih rendah daripada Allah. Yang ketiga, nanti manusia ini akan ditaruh di atas semua ciptaannya, menguasai
semua ciptaan Allah. Termasuk apa? Termasuk menguasai malaikat. Jadi saudara mesti tahu bahwa posisi saudara dan saya sebagai pewaris kerajaan Allah, sebagai anak-anak Allah, ini posisinya di atas malaikat. Puji nama Tuhan. Ya, jadi Lucifer lalu timbul iri hati. Loh, kenapa manusia nih yang diciptakan terakhir kok malah ujuk-ujuk dia nanti akan ada di atas semua ciptaan Allah, termasuk di atas malaikat. Saudara-saudara, kemudian Lucifer ini mengajak malaikat-malaikat yang lain, yaitu teman-temannya, untuk memberontak kepada Allah. Dan dia lupa, Lucifer lupa bahwa dia ini sebetulnya cuma ciptaan saja. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, berikut ini keterangan yang diberikan oleh Nabi Yesaya tentang sikap iblis di dalam Pasal 14 ayat 12 sampai 14, ya. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Perhatikan kata 14 bagian akhir, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, itu kesalahan daripada Lucifer. Dia menyombongkan dirinya sehingga ditulis oleh Yesaya, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Iblis ini pada awalnya disebut bintang. Coba kita perhatikan di dalam tadi saya katakan Yesaya 14 ayat 12, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, ya. Iblis pada awalnya disebut bintang. Sebutan bintang ini saudara-saudara diharapkan Tuhan kepada umat pilihannya. Kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Seperti ditulis dalam Filipi 2 ayat 15. Mari untuk ayat ini kita baca bersama. Filipi 2 ayat 15. 2, 3. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Allah mengharapkan supaya umat pilihannya, supaya saudara ini menjadi seperti bintang. Coba kita lihat ayat itu ya. Sehingga kamu bercahaya, bintang ini bercahaya. Saudara melihat bintang yang paling indah itu kalau di Pulau Bali setahun sekali ada yang namanya nyepi. Nyepi itu tidak boleh ada api, tidak boleh ada lampu, ya, tidak boleh ada kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor, mobil, bandara tutup, pelabuhan tutup. Jadi benar-benar kalau malam ini gelapnya minta ampun. Tetapi justru pada saat malam hari itulah bintang-bintang itu kalau dilihat ya, wah sangat indah. Kenapa? Tidak ada sinar di bumi ini, di Pulau Bali, sehingga terangnya bintang itu menjadi maksimal dan kelihatan banyak sekali. Sebenarnya juga banyak setiap malam, cuma masalahnya kan ada lampu dan sebagainya. Allah mengharapkan supaya saudara dan saya, umat pilihan Allah ini seperti itu. Seperti apa? Seperti bintang yang menerangi sekelilingnya. Saudara, bintang di tempat saudara bekerja, bintang di tempat saudara tinggal,
bintang di daerah lingkungan di mana saudara tinggal ya, dan di mana saja marketplace saudara, saudara ini harus bisa menjadi bintang. Bintang yang bercahaya, bintang yang bisa membawa orang kepada jalan yang benar, bintang yang menerangi dunia yang semakin gelap ini. Dan kalau bintang sesuatu yang terang, firman Tuhan mengatakan tidak ditaruh, orang menyalakan pelita lalu tidak ditaruh di bawah. Kalau saudara mati lampu, nyalakan lilin, semakin kita taruh ke tempat yang lebih tinggi, semakin dia akan menerangi. Kalau saudara taruh di bawah, ya yang terang cuma bagian bawah saja. Maka dari itu saudara, dalam hidup saudara, dalam masa situasi COVID seperti sekarang ini, jangan saudara sebagai anak Tuhan lalu terangnya pudar, ikut-ikutan lesu, letih, lemah. Tetapi roh saudara ini harus tetap bergairah, harus tetap bernyala-nyala, harus tetap ada semangat. Bagaimana caranya? Yaitu kalau ada Roh Kudus dalam diri saudara, di mana api Roh Kudus ini senantiasa saudara jaga supaya tetap menyala, ya. Jadi meskipun kita beribadah online, sekarang kembali beribadah online karena angka COVID yang terus naik ini, saudara mesti menjaga supaya api Roh Kudus dalam diri saudara ini tidak padam. Kalau padam, ya istilahnya bintangnya lalu tidak bercahaya, bukan menjadi bintang lagi namanya saudara ya, mungkin bintang laut. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, iri hati iblis ini muncul karena ada sosok lain yang lebih dihargai oleh pencipta. Siapa yang lebih dihargai? Ya saudara dan saya, manusia, puji nama Tuhan. Jadi ini adalah sejarah iri hati. Iblis mendengar, dalam arti kata iblis sudah Lucifer, bahwa Allah akan menciptakan manusia yang serupa segambar, menguasai semua ciptaannya termasuk menguasai malaikat dan ditempatkan di atas semua ciptaannya. Lalu dia timbul iri hati. Karena apa? Karena bukannya dia yang lebih dihargai tetapi manusia ini yang dihargai. Jadi saudara sebagai ciptaan Tuhan yang paling luar biasa, tunjukkan bahwa memang engkau layak disebut sebagai ciptaan Allah yang paling luar biasa. Puji nama Tuhan, haleluya. Saudara-saudara, sekarang kita ke bagian konflik manusia dengan Allah. Konflik ini saudara-saudara dimulai karena manusia tidak taat terhadap perintah Allah. Konflik antara manusia dengan Allah dimulai karena manusia ini tidak taat terhadap perintah Allah yang ada dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Saya bacakan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Amin. Perhatikan, jangan kamu makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Semuanya boleh dimakan saudara. Sebetulnya Allah ini sangat luar biasa kepada manusia. Semua pohon buah yang ada dalam Taman Eden silakan dimakan. Tetapi satu saja yang tidak boleh, yaitu ini. Buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan dimakan. Tetapi manusia melanggar, itu tidak taat. Sebagai pencipta, Allah itu berhak menentukan peraturan-peraturannya supaya manusia ini bisa hidup sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah punya rencana yang besar, dia juga membuat aturan-aturan yang mana kalau itu diikuti ini akan berjalan dengan baik.
Itu sama halnya, saya kasih contoh, barang-barang yang dihasilkan oleh pabrik, ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh konsumen, ya, supaya barang itu bisa berfungsi menurut standar atau kegunaan diciptakan. Misalnya saya kasih contoh, seperti kulkas, ya, dalam dia kalau masih baru, ini tidak boleh kulkas itu lalu dibalik. Kulkas yang masih di kotak, di dus, itu jelas-jelas ada gambar, tidak boleh bawanya itu terbalik. Bahkan dalam posisi 90 derajat gini tidak boleh. Apalagi dibalik 180 derajat. Nah, ini harus diikuti. Sebab kalau bawanya saja sudah ngawur, sembarangan semaunya sendiri, nanti pada saat dinyalakan, kulkasnya, mesinnya mengalami masalah. Barang itu tidak bisa berfungsi sesuai standar yang sudah ditentukan oleh pabrik. Demikian juga obat yang diminum. Itu ada aturannya, 2 kali sehari atau 3 kali sehari, diminum sesudah makan atau waktu makan atau sebelum makan, itu harus diperhatikan. Demikian halnya juga kalau saudara mengisi bensin di tempat pengisian bensin, pompa-pompa bensin, tidak boleh menyalakan HP. Ada beberapa kejadian minggu lalu ada terjadi di Indonesia, dia isi bensin, dia di dalam mobil, dia sedang main handphone, lalu meledak, ya. Itu adalah aturan-aturan yang harus diikuti. Kalau itu diikuti, maka semuanya berjalan dengan baik. Demikian juga dengan Allah. Allah memberikan beberapa aturan yang harus diikuti. Kalau aturan ini diikuti, maka manusia akan baik-baik saja. Tetapi masalahnya kan kita sudah tahu. Hawa, Adam terbujuk oleh rayuan ular. Tiap hari dirayu ya. Akhirnya apa? Lupa terhadap perintah Allah yang utama. Semua buah ini boleh kamu makan, tapi satu ini jangan. Cuma satu aja yang nggak boleh. Apa susahnya saudara? Boleh semuanya, cuma satu nggak boleh. Tetapi itulah manusia. Dikasih kehendak bebas. Di awal khotbah saya katakan diciptakan like a little from God. Hanya di bawah sedikit daripada Allah. Semuanya loh boleh dimakan, semuanya dikuasai. Yang satu ini juga dimakan. Jadi saudara harus belajar mentaati firman Tuhan dari hal-hal yang paling sederhana, dari hal-hal yang paling kecil. Supaya apa? Supaya hidup saudara ini bisa ada di dalam track yaitu rencana Allah. Dan rencana Allah, rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera sukacita, bukan rancangan kecelakaan. Katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu ingin menentukan sendiri mana standar yang baik, mana standar yang jahat. Bahaya ini ya. Kalau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, maka itu seperti ingin menentukan sendiri. Ingin menentukan sendiri. Standar ini baik, ini jahat, ini baik, itu jahat. Dan ini adalah bujukan dari iblis. Supaya apa? Supaya manusia menjadi seperti Allah. Dalam Kejadian 4 ayat 5, Kejadian 3 ayat 4 dan 5 saya bacakan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini adalah tipuan daripada iblis melalui ular. Kalau kamu makan, kamu tidak akan mati. Tidak apa-apa kok. Tapi Allah itu nanti tahu. Kalau kamu makan,
nanti kamu bisa menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan tentang yang jahat. Ini sudah salah kaprah. Karena apa? Karena yang tahu tentang yang baik dan yang jahat itu hanya mutlak oleh Allah saja. Ya, jadi manusia ini kalau makan buah pengetahuan itu nanti dia akan tentukan sendiri standarnya. Saudara jangan menentukan sendiri standar saudara. Oh, saya ini adalah orang yang baik. Saya ini orang yang baik. Saya orang yang baik di hadapan Tuhan. Itu saudara menentukan sendiri standar saudara. Yang menentukan saudara baik atau benar ini hanya Bapa di surga. Kita tidak menentukan, oh aku ini sudah baik loh, sudah jadi orang Kristen yang baik. Saya ini pelayan Tuhan yang luar biasa, pengikut Kristus yang setia. Jangan menentukan standar sendiri. Standar itu mutlak haknya Allah. Yang perlu saudara lakukan adalah selama hidup ini ikuti garis rencana Allah. Lewat mana? Lewat firman Tuhan yang saudara baca atau saudara dengar. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian periode saya yang pertama ini. Untuk periode berikutnya saudara bisa mengikuti dalam tayangan ibadah online kami pada minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Kalau saudara mau berlutut itu mungkin lebih baik. Siapkan roti dan anggur saudara dan pujikan pujian ini. Above all power, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all truths, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Haleluya. Atas semua kuasa dan semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia, Kau telah ada sebelumnya. Atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari segalanya. Mari angkat tangan saudara. Dan disalibkan, telah mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya.
betapa Kau mengasihiku lebih dari segalanya. Yesus, mari sembah Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang mulia, sungguh Engkau Allah yang perkasa, Allah di atas Allah, Raja di atas segala raja. Mari bawa rohmu kepada Bapa di surga. Oh, re le 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 le, irawa la 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 la, re le 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 le, irawa la 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 la, uriki le 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 le. Haleluya. Mari angkat roti lebih tinggi daripada kepala dengan tangan kanan. Malam itu Yesus berpesan, setiap kali engkau memperbuat, ingatlah kan kasihku kepadamu. Biarlah setiap dari saudara yang mengangkat tangan mengingat kasih Tuhan dalam hidup saudara. Terima kasih Bapa. Bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat pada hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Yang yakin katakan dalam nama Tuhan Yesus. Makan, bersekutu dan jadi berkat dalam hidup saudara. Haleluya. Mari angkat cawan lebih tinggi daripada kepala. Ambil setiap tetesan darah Kristus. Darah Kristus itu adalah kuasa di atas segala kuasa yang ada. Tidak ada kuasa yang sanggup melawan kuasa darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Terima kasih Bapa. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat dan mintakan berkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Minum dan jadi berkat dalam hidup saudara. Angkat kedua tanganmu. Ucapkan syukur, terima kasih Bapa untuk kasih, perlindungan, penjagaan, untuk pengorbanan, untuk semua yang kami boleh masih nikmati dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ini. Kami percaya tangan kasih-Mu tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih Bapa, tanamkan firman itu dalam hati kami supaya kami menjadi anak Tuhan yang bisa bercahaya, bintang di tempat di mana kami berada, di marketplace kami, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam apapun yang kami lakukan. Sebagai apapun juga kami tetap menjadi bintang yang menerangi dunia yang semakin gelap ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu, kedangkan tangan dan angkat wajahmu. Terima kasih. Ucapkan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang engkau yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat ini tikap-tikap surga terbuka. Bapa sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan untuk dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Engkau memberkati persembahan yang akan diberikan oleh anak-anak-Mu, baik melalui QR Code, melalui BCA maupun datang ke gereja. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Setiap pelayan yang terlibat dalam perekaman ibadah online ini, Tuhan memberkati jerih lelah mereka. Siap tangan memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketaatan mereka terhadap janji firman Tuhan. Sebaliknya firman Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Kami percaya saat ini berkat damai sejahtera, kesehatan, kekuatan dilimpahkan Tuhan dalam kehidupan kami. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Terima kasih sudah melihat tayangan ibadah online Gereja Kristus Japan. Sampai berjumpa
dalam periode yang akan datang. Haleluya.